Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Ivaldi, NIM 362258302094, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Paralel 1D, mata kuliah Basis Data. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari Bu Eka tentang sebuah kasus untuk menentukan ERD dari kasus tersebut. Ini contoh kasusnya menentukan entitas dari sistem kepegawaian di perusahaan A. Perusahaan A memiliki 100 pegawai. Setiap pegawai dipimpin pengawas atau mandor dari pegawai perusahaan itu sendiri dan tidak semua pegawai memimpin pegawai yang lain dan seterusnya. Yang kedua, tandai setiap objek yang diwakili oleh kata benda pada kasus di atas. Yang di tanda biru ini berarti entitas atau objek. Yang ketiga, tentukan objek dan atributnya. Setelah itu yang keempat, tentukan mana yang atribut yang entitas kuat dan lemah. Saya juga sudah merangkum dari kasus tersebut. Ini entitas, ada 5 entitas. Pegawai pengawas Departemen Proyek dan Tanggungan. Berikut keterangannya. Kita langsung saja masuk ke MySQL Workbench. Kita langsung saja masuk ke MySQL Workbench-nya. Pilih File, klik New Model, Ctrl+N. Lalu kita langsung ke Add Diagram. Kita tutup saja barnya di samping. Ini cara membuat tabel pegawai. Seperti yang tadi saya rangkum. Kita klik di sini tabel, tulis pegawai. Ada apa saja? Pegawai memiliki atribut nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, dan gaji. Kita isikan atributnya. KTP, alamat, jenis kelamin, dan gaji. Gaji integer. Kita langsung setelah mengisi nama, kita langsung mengisi tipe data. KTP, nomor KTP kita beri tipe data integer dengan primary key. Lalu alamat kita biarkan varchar. Jenis kelamin kita beri enum. Tipe data enum L, untuk laki-laki L ya. P untuk perempuan.
Setelah itu gaji kita biarkan integer. Setelah membuat tabel pegawai, kita membuat tabel apa tadi? Departemen. Kita beri nama departemen. Departemen memiliki atribut nomor, nama, lokasi, dan jumlah pegawai. Nomor, nama, lokasi, dan jumlah pegawai. Nomor kita beri tipe data integer dan jadikan primary key, dan kita klik not null ini agar tidak kosong isinya. Lalu untuk nama kita biarkan tipe datanya, lokasi kita biarkan, kurang jumlah pegawai. Jumlah pegawai kita gunakan integer. Berapa? Terus. Dah. Nah, itu tadi cara membuat tabel di MySQL Workbench. Selanjutnya kita memberi relasi dan kardinalitas antara pegawai dan departemen. Kita lihat di kasusnya. Setiap pegawai bekerja untuk suatu departemen. Berarti pegawai ke departemen one to one. Dan dalam suatu departemen dapat terdiri dari beberapa pegawai. Departemen relasi ke pegawai itu one to many. Karena dalam suatu departemen dapat terdiri dari beberapa pegawai. Kita langsung beri relasinya, pegawai ke departemen one to one. Kita beri catatan ya, pegawai relasi ke departemen. Lalu kita buat relasi departemen ke pegawai one to many. Nah, seperti ini one to many. Kita beri catatan juga di sini. Departemen relasi ke relasi pegawai. Nah, untuk tabel selanjutnya saya percepat saja pengerjaannya. Tabel pengawas proyek dan tanggungan saya percepat pengerjaannya, kurang lebih sama seperti tadi. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya saja. Baik, ini sudah selesai. Kita membuat TRD-nya. Saya jelaskan dari relasinya pegawai ke departemen.
pegawai ke departemen itu one to one. Dari sini ke sini itu relasinya one to one. Sedangkan dari departemen ke pegawai itu one to many. Karena satu departemen memiliki banyak pegawai, sedangkan satu pegawai hanya satu departemen. Kita lanjut ke pengawas dan pegawai. Tabel pengawas dan tabel pegawai ini kardinalitasnya one to many. Satu pengawas karena setiap pegawai dipimpin oleh pengawas dari pegawai perusahaan itu sendiri dan tidak semua pegawai memimpin pegawai yang lain. Jadi relasinya one to many. Seperti pegawai ke pengawas juga one to many. Lanjut kita ke tabel proyek dan departemen. Proyek dan departemen. Proyek dan departemen itu setiap proyek dikendalikan atau diatur oleh suatu departemen, namun suatu departemen tidak harus mengendalikan atau mengatur proyek. Jadi relasinya one to many. Sementara departemen relasi ke proyek itu satu departemen hanya mengendalikan beberapa proyek dan satu proyek hanya dikendalikan oleh satu departemen. One to many relasinya. Setelah itu kita ke tabel proyek dan pegawai. Proyek dan pegawai itu satu proyek dapat terdiri dari beberapa pegawai. Satu proyek dapat terdiri dari beberapa pegawai. Many to one. Kita cek di rangkuman saya. One to many. Dan kita selain bekerja di suatu departemen, pegawai dapat bekerja pada beberapa proyek. Relasinya one to many. Dan yang terakhir, kita ke tabel pegawai dan tanggungan. Pegawai dan relasi ketanggungan itu satu pegawai bisa memiliki banyak tanggungan. One to many. Sementara itu, tanggungan relasi ke pegawai itu many to one. Kebalikannya. Banyak tanggungan bisa dimiliki oleh satu pegawai. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari presentasi saya kali ini tentang ERD dari perusahaan A yang ada entitas pegawai, departemen, pengawas, proyek, dan tanggungan beserta atributnya dan tipe datanya sudah saya jelaskan lengkap di video ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.